Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa sekalian? Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dina waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Senang sekali saat ini kita kembali lagi bertemu di program Mutiara Hati bersama saya Intan Maharani. Mutiara Hati pada episode kali ini kita akan membahas terkait pernikahan, lebih khususnya tentang persiapan-persiapan pernikahan. Dan telah bersama kita pada episode kali ini dan membahas tentang pernikahan yaitu Ustadz Idrus Al-Jufri. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari Alhamdulillah, ini? sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya mungkin pemirsa langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz. Kami persilahkan. Hamdan khassana li Muhammadin walladzi qad anqadhana min dhulumatin wadh-dhayajili wa sallallahu wa sallama wa karrama wa majjada wa 'azzama ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dari segenap seluruh pemirsa Mutiara Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan wanita dengan salah satu maksud dan tujuan, yaitu ingin mempersatukan di antara dua jenis dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Tidaklah aku menciptakan segala sesuatu melainkan itu berpasang-pasangan." Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua pasangan ini untuk bersatu, menyempurnakan agama mereka, yang mana persatuan ini Allah anggap juga sebagai ibadah. Bahkan perintah dari Al-Qur'anil Karim sebagaimana Allah katakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i." Maka menikahlah kalian dengan wanita yang terbaik bagi kalian. Maka tentunya sebelum seorang melakukan pernikahan, ada hal yang mesti harus dia lakukan. Ada hal yang pasti harus dia siapkan. Kenapa demikian? Karena pernikahan ini ibarat ada dua orang, laki-laki dan wanita, yang menaiki sebuah perahu. Manakala jika satu perahu tersebut yang mendayung hanya satu orang sisi kanan, maka perahu akan belok ke arah kiri. Ketika sebelah kiri yang mendayung, maka akan belok ke sebelah kanan. Bagaimana dengan lurusnya? Ketika dua-duanya mendayung, maka perahu itu akan berjalan dengan jalan yang lurus. Oleh karena itu Allah katakan dalam Al-Quran, "Maka menikahlah kalian dengan wanita yang terbaik bagi kalian." Maka ini adalah sebuah perintah untuk menikah. Kemudian yang kedua, ayat ini juga menganjurkan kita untuk memilih seorang wanita yang terbaik untuk kita dan terbaik untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sendiri, pada saat ada salah seorang wanita yang belum menikah, yang belum memiliki suami, Rasulullah SAW tawarkan kepada wanita tersebut dengan 4 pria yang dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dengan akhlak beliau, budi pekerti yang tinggi, Nabi Muhammad yang mengerti keadaan sahabatnya, Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita dan memberikan pilihan kepada wanita tersebut. Ada 4 dari sahabatku yang belum menikah. Sekiranya engkau dapat memilih daripada 4 sahabat tersebut, salah seorang dari mereka. Maka wanita tadi ini menjelaskan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adapun fulan bin fulan, aku tidak mau dengannya." Kenapa? Karena li'annahu darrab, karena orangnya kasar, yang suka memukul. Maka Rasulullah serahkan pilihan itu kepada seluruh wanita tersebut, dan akhirnya wanita itu memilihkan, menjatuhkan pilihannya kepada seorang laki-laki yang menurutnya baik. Ini sebuah gambaran bagaimana pertama Islam, bagaimana Nabi Muhammad memberikan ruang kepada seorang wanita untuk memilih pasangan hidupnya. Maka dari itu Nabi Muhammad juga menyampaikan, kamu pilih pasangan hidup kamu, tapi Nabi Muhammad menganjurkan pasangan hidup yang seperti apa? Nabi Muhammad katakan, sesungguhnya mar'ah, perempuan tungkah li arba'in, dinikahi karena sebab 4 perkara. Karena sebab kecantikannya, karena sebab hartanya, karena sebab nasabnya, keturunannya, kemudian lidini, karena agamanya. Kemudian Nabi Muhammad katakan, sebaik-baiknya wanita, sebaik-baiknya pilihan, kalau kamu memilih seorang wanita, adalah baik agamanya.
Kemudian dijelaskan di dalam kitab Mishkatul Misbah. Dijelaskan apa maksud dari kalimat seorang wanita yang baik agamanya. Beliau katakan, Al-Habib Muhammad bin Hafidh mengatakan, baiknya seorang wanita, agamanya baik, yaitu seorang wanita yang afifah, yang dapat menjaga dirinya dari yang dimurkai oleh Allah. Maknanya, ada beberapa orang yang terkadang kita keliru. Ketika kita mendapati ada salah seorang wanita yang ngerti hukum, mondok, belajar pesantren, kemudian dia tidak dapat menjaga dirinya, pergaulannya yang begitu sangat tidak terbatas, yang begitu sangat kacau dari segi pergaulannya. Maka tentunya ada salah seorang wanita yang masih mungkin belum mengerti tentang agama Allah, tapi dia lebih bisa menjaga dirinya dari yang haram. Maka ini yang dikata Nabi Muhammad, lidiniha, karena sebab agamanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada seorang laki-laki yang mau menikah. Nabi Muhammad katakan, ya ma'syaras syabab, wahai kalian para pemuda. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, ya ma'syaras syabab, wahai kalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa kalian memiliki daripada ba'ah, maka menikahlah. Kemudian Nabi Muhammad katakan, fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Maka sesungguhnya menikah dapat menjaga kemaluan kalian daripada hal yang tidak diinginkan oleh Allah, dan dapat menjaga pandangan kalian dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kalimat al-ba'ah kita harus mengerti apa makna kalimat ba'ah. Maka ulama Syafi'iyah menjelaskan al-ba'ah berartikan maknanya uhbah. Uhbah apa? Seorang laki-laki yang memiliki pekerjaan yang untuk siap maharnya, siap untuk menampung istrinya manakala untuk tinggal di rumah tempat tinggalnya atau sewa. Kemudian seorang suami yang dapat memberikan nafkah zahir kepada istrinya. Kemudian juga kita harus ingat yang terakhir, seorang suami yang mampu memberikan pakaian kebutuhan seorang istrinya. Maka begitu jelas persiapan yang harus kita siapkan, bukan hanya memilih seorang pasangan, akan tetapi kemampuan kita untuk menafkahi seorang wanita, itu adalah hal yang menjadi pertanggungjawaban kita, yang diwajibkan, yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad katakan, wa man lam yastati', barang siapa yang enggak bisa, tidak memiliki uhbah, tidak mampu untuk bekerja, masih belum bisa untuk menyewa rumah atau memiliki rumah untuk ditinggalkan istrinya, maka Nabi Muhammad katakan, falyasum, maka kamu berpuasalah. Nabi Muhammad memberikan kita sebuah pilihan. Kalau kamu belum mampu untuk menikah, belum mampu untuk bekerja, atau kerjaan tapi belum bisa menafkahi seorang istri, maka puasa. Maka dua pilihan ini adalah dua pilihan yang terbaik, karena dua pilihan ini dua pilihan yang menunjukkan, mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, nah, itu tadi tausiah dari Ustadz Idrus. Nah kemudian Ustadz, mungkin timbul banyak sekali pertanyaan tentang fenomena yang saat ini terjadi Ustadz. Banyak sekali, kemudian mungkin tidak asing kita dengar terkait fenomena nikah muda begitu. Dengan alasan yaitu mungkin menghindari zina, kemudian dan lain sebagainya, akan tetapi tidak berlangsung lama begitu Ustadz. Mungkin apa yang menjadi kesalahan muda-mudi saat ini dalam persiapan ke pernikahan itu sendiri Ustaz? Islam merangkai sebuah pernikahan dengan bingkai ibadah. Maka tentunya ketika kita melihat pernikahan adalah bingkai ibadah, maka kita harus betul-betul mengerti apa makna tujuan menikah, apa daripada maksud utama daripada menikah. Maka tentunya dikatakan para ulama, sesungguhnya kalian ketika kalian menikah, kalian itu menghalalkan wanita itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang pertama kali harus kita siapkan itu bukanlah bagian daripada umur. Akan tetapi bagaimana seorang pemuda dapat mengikat hatinya untuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang pemuda yang kemudian dia menikah dengan seorang wanita, kemudian mengatakan, taruhlah kita katakan yang saat ini banyak terjadi, mereka mencerai daripada istrinya, maka ketahuilah ini seorang pemuda
yang mengikat sebuah pernikahan bukan karena ingin bertakwa kepada Allah, bukan karena betul-betul ingat takut kepada Allah, akan tetapi hanya sebatas nafsu dan tidak betul-betul mengerti akan makna daripada pernikahan. Karena Nabi Muhammad katakan, hal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Maka tentunya seorang yang bertakwa, ia akan betul-betul bersabar atas apa yang dia alami dalam menghadapi rumah tangga. Makanya Imam Al-Ghazali memiliki ucapan yang sangat indah. Imam Al-Ghazali ucapkan dalam ucapan beliau, innar rajula khuliqa likaffi adza'il mar'ah. Katanya sesungguhnya seorang laki-laki itu diciptakan untuk menampung seluruh keburukan wanitanya dan bukan untuk membalas seorang wanita dengan kekerasan. Maka tentunya jika kita mengamalkan dua hal ini dengan sabar, kemudian dengan betul-betul menjalankan atas perintah Allah, baik dia menikah dengan muda atau pada saat umur tua, maka hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi di dalam rumah tangga. Baik, ya mungkin tadi sudah dijelaskan Ustadz bahwasannya rumah tangga ini adalah dua orang yang saling ya Ustadz, saling. Karena kan ibarat menaiki perahu begitu kan, kalau hanya satu yang mendayung tidak akan mendarat dengan selamat begitu Ustadz. Nah, lalu bagaimana Ustadz, mungkin ini menjadi salah satu hal yang menjadi satu kerisauan bagi seorang perempuan kemudian ketika ada yang datang mau menghitbah begitu. Tapi sebenarnya dia belum benar-benar tahu sebenarnya laki-laki ini seperti apa. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Dalam masalah ini, Islam pada hakikatnya memiliki cara yang terbaik. Kalau sekarang saat ini lebih banyak orang memikirkan dengan cara pacaran. Minta maaf, ini cara yang pemuda saat ini banyak memikir dengan cara jalan yang pintas yang seperti itu. Akan tetapi pada hakikatnya di ujung tetap tidak menyelesaikan masalah. Berapa banyak seorang wanita, seorang pria ketika menikah, mereka ternyata baru mendapati ternyata perilaku istrinya berbeda dengan seperti sebelum dia menikah. Islam mengajarkan kita ketika seorang mau melaksanakan ibadah pernikahan, maka Islam mengatakan is'al, tanya kepada keluarganya, tanya kepada saudaranya, tanya kepada temannya, tanya kepada kerabatnya, dan tanya kepada tetangganya bagaimana keadaan dan sifat seorang wanita tersebut. Tentunya seorang wanita pasti akan terbuka luar dalamnya dengan 5 orang lingkungan yang ada selalu di sekitaran dia. Itu tidak akan mungkin tertutup. Kalaupun orang tuanya tidak tahu perilakunya anaknya di luar, tapi temannya pasti mengerti. Maka dari itu disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, seorang wanita, seorang yang mau menikah, ketika mau minta musyawarah kepada orang yang mau dinikahinya, wajib secara syariat untuk menjelaskan kriteria wanita yang akan dia nikahi, atau sebaliknya, wajib menjelaskan seorang pria yang akan dinikahi seorang pria tersebut, dan haram bagi dia untuk menutupi daripada keburukan salah satu daripada pasangan itu. Oke, baiklah. Banyak sekali yang ingin kita bahas selanjutnya, mungkin kita jeda sejenak ya Ustadz. Ya pemirsa Mutiara Hati, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Ya pemirsa, kembali lagi di Mutiara Hati, kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait persiapan pernikahan dengan Ustadz Idrus. Ya Ustadz, melanjutkan perbincangan kita tadi, bisa dijelaskan Ustadz, sekarang ini kan kita setiap kali menikah itu selalu mendapatkan ucapan sakinah mawaddah warahmah, itu juga menjadi doa kita ketika kita menikah. Nah sebenarnya
apa sih yang menjadi makna dari sakinah, mawaddah, warahmah begitu? Kalimat sakinah, mawaddah, warahmah adalah sebuah kalimat yang tidak begitu asing di telinga kita. Bahkan setiap kita menghadiri acara pernikahan, kita selalu mendengar kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Apa makna dari kalimat sakinah, mawaddah, warahmah? Sakinah berartikan ketenangan. Mawaddah, rasa cinta. Warahmah, dan rahmat. Rahmat itu juga berartikan kasih sayang. Benar. Maka doa-doa ini dibacakan dengan makna, dengan keinginan, tujuan agar bagaimana rumah tangga itu diisi, dipenuhi dengan ketenangan, tidak dengan pertengkaran, kemudian dengan rasa cinta dan dengan rasa kasih sayang. Maka hal ini semua begitunya tergambarkan dalam rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad makanya mengatakan, sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya seorang pria dalam menjalankan amanat melayani seorang wanita. Dan maka dari itu aku wasiatkan kepada kalian agar kalian berperilaku yang baik, terbaik kepada istri-istri kalian. Bahkan ini salah satu wasiat Nabi Muhammad SAW di akhir hayat beliau. Maka bagaimana muamalah, bagaimana komunikasi Nabi Muhammad SAW dengan istri-istri beliau? Suatu saat Nabi Muhammad SAW diberikan air minum oleh istrinya Sayyidina Aisyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Aisyah untuk minum terlebih dahulu dari air itu. Kemudian setelah itu baru diambil Nabi Muhammad gelasnya. Nabi Muhammad meletakkan bibirnya tepat di bibirnya Sayyidina Aisyah, meletakkan mulutnya di gelas itu. Menunjukkan apa? Bagaimana keromantisan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika istri beliau menunggangi onta bersama Nabi Muhammad, ketika mau turun dari onta tersebut, Nabi Muhammad yang sambut. Istilah kalau kita katakan sekarang, jika istrinya mau keluar dari mobil, maka suami yang bukakan pintu. Ini akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ini kadang kita dapati pada saat mereka menikah mungkin sebulan, 2 bulan. Tapi Nabi Muhammad perilaku beliau terus-menerus seperti itu. Melakukan sebuah tindakan yang begitu sangat romantis. Akhirnya memberikan ketenangan kepada wanita. Membangun rasa cinta. Kemudian membangun rasa kasih sayang yang begitu sangat tinggi. Sehingga para istri-istri Nabi Muhammad itu berlomba-lomba memberikan daripada sebuah keadaan untuk mengambil hati Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad memberikan yang lebih kepada mereka dengan rasa sayang dan rasa cinta. Bahkan terakhir, bagaimana romantis Nabi Muhammad pada saat ada salah satu dari istri Nabi Muhammad kehilangan cincin, yang mana cincin itu dari pemberian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang begitu romantisnya, yang pada saat itu lagi di pertengahan jalan bersama para sahabatnya di padang pasir. Istri Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak mau pergi sampai cincin ketemu. Nabi Muhammad yang pada saat itu pemimpin, yang air tidak mencukupi, Nabi Muhammad stopkan rombongan dan suruh seluruh rombongan untuk kita sama-sama mencari cincin dari cincin istri Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, air yang pada saat itu sudah sangat tidak cukup, Allah perintahkan ayat untuk tayamum. Maka salah satu sebab perintah Allah untuk bertayamum, sebabnya ada beberapa sebab. Ada berapa kali ayat tayamum itu diturunkan, bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali. Salah satu sebab ayat tayamum itu diturunkan juga pada saat dicarinya cincin dari istri Nabi Muhammad, yang mereka saat itu seluruh sahabatnya bertayamum. Ternyata terakhir cincin itu didapati duduk berada tepat di bawah onta dari istri Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, berjam-jam menunggu, berjam-jam mencari. Tapi Nabi Muhammad jaga perasaan istrinya, tidak mau mengecewakan istrinya. Bahkan beliau stopkan rombongan demi mencari untuk membahagiakan seorang wanita yang mana istri Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian Ustadz, tadi kita membahas terkait konsep dari keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah begitu Ustadz. Tapi kita ketahui juga di luar sana masih banyak sekali keluarga-keluarga muda, bahkan umur pernikahan yang baru beberapa bulan begitu Ustadz, mengalami banyak sekali permasalahan seperti KDRT dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang kurang kuat dari keluarga tersebut yang dibangun, mungkin yang sebenarnya dalam persiapan itu kurang kuat begitu Ustadz? Iya.
Tentunya ketika kita mau membangun sebuah rumah, kita harus menguatkan pondasinya. Pondasi. Sebaik apapun rumah, seindah apapun rumah yang dilihat orang, akan tetapi ketika pondasinya tidak kuat, pasti rumah suatu saat akan runtuh. Benar. Maka bangunlah sebuah rumah tangga dengan asas, dengan dasar takwa kepada Allah, mengikuti syariat Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya tidak akan mungkin seseorang yang membangun segala sesuatu di atas pondasi takwa itu akan hancur. Kenapa? Karena semuanya kokoh, semuanya kuat, semuanya begitu sangat indah dan sangat bagus. Maka itu yang pertama kali kita perintahkan mereka, mengajak mereka untuk membangun sebuah rumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena seorang yang memukul istri adalah hal yang dicela, yang dilarang dalam syariat Islam. Bagaimanapun alasannya tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW, Islam mengajarkan kita. Nabi Muhammad katakan di dalam hadisnya, Innal mar'a khuliqah min dal'ar rajul, fa inna a'laha a'wajaha. Sesungguhnya seorang wanita itu diciptakan dari tulang rusuknya seorang laki-laki. Maka kalau kita melihat tulang rusuk itu, kata Nabi Muhammad, yang paling bengkok adalah yang atas. Kemudian ulama katakan, apa makna kalimat tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas? Ulama katakan lisanuha, lisan mereka. Maka dari itu Nabi Muhammad menjelaskan hadis ini untuk menyampaikan sebuah informasi kepada para umatnya. Wahai kalian para laki-laki, jika kalian mendapati istri kalian berucap ucapan yang kasar, mencaci terkadang, bahkan mengumpat dengan ucapan yang tidak layak untuk diucapkan seorang mukmin, akan tetapi terucap dari seorang wanita, maka ketahuilah, kata Nabi Muhammad, yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Maka kamu seorang laki-laki sabar dari ucapan tersebut, karena itu hanya sebatas ucapan ketika dia emosi. Ketika dia nanti sudah tidak emosi, dia akan menyesal akan ucapan tersebut. Maka ini adalah sebuah berita dari Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad juga sampaikan, lam yakmul minan nisa illa arba. Tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4. Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Fatimah, Sayyidatuna Maryam, Sayyidina Aisyah bintul Khuwailid. 4 wanita ini yang sempurna, kata Nabi Muhammad SAW. Selebihnya tidak ada yang sempurna. Ini pesan apa di baliknya? Pesan di balik ini, Nabi Muhammad ingin menyampaikan kepada kita semua, wahai kalian para laki-laki, sebagaimanapun kalian berusaha untuk mencari seorang wanita yang terbaik, yang sempurna menurut kalian, maka kalian tidak akan mampu menemuinya. Karena yang sempurna hanya 4. Ini sebuah isyarat agar kita berperilaku yang baik, yang sopan, yang ramah kepada seluruh wanita, bukan dengan berperilaku kasar, mengucapkan ucapan yang kasar, membalas dengan kasar, atau apalagi sampai menggunakan dengan tangan, na'udzubillah min dzalik. Luar biasa. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya, atas segala pesan-pesannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz bahwasanya suatu pernikahan terus dibangun dengan seimbang, begitu, itu intinya. Ya pemirsa, demikianlah Mutiara Hati episode kali ini. Akhirnya saya Intan Maharani mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih ya, atas waktunya. Ya.